Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di mata kuliah ekologi tumbuhan, sekarang ini sudah mata kuliah pertemuan terakhir di pertemuan ke-14 dan 15. Ini materinya mengenai analisis vegetasi. Nah, di sini itu disebutkan itu apa definisi dari vegetasi. Vegetasi adalah kumpulan tumbuhan ataupun populasi tumbuhan pada tempat ataupun ekosistem dan memiliki variasi pada kondisi tertentu. Ini mengacu pada penutupan tanah oleh tumbuhan. Dan vegetasi ini pada dasarnya terbentuk sebagai akibat dari adanya dua fenomena penting, yaitu yang pertama adanya perbedaan dalam toleransi terhadap lingkungan, yang kedua itu adanya heterogenitas ataupun perbedaan dari lingkungannya. Karena fenomena itu, maka penutupan vegetasi di muka bumi ini akan memperlihatkan baik itu bentuk dan keanekaragaman yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, yang kemudian itu bisa menjadi ciri khas dari masing-masing vegetasi tersebut. Dan analisis vegetasi ini itu bisa dipakai sebagai alat untuk menunjukkan informasi yang berguna tentang komponen-komponen dari ekosistem. Ada dua fase dalam kajian vegetasi ini. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan, tentunya itu harus paham dahulu mengenai ilmu taksonomi itu, baik itu ilmu untuk menyamakan atau membedakan dari suatu kelompok tumbuhan, dan juga menganalisis, harus memahami metode analisis vegetasi. Itu mungkin metodenya bagaimana, mungkin metode sampling ataupun plot. Masing-masing itu fase itu akan menggunakan konsep dan pendekatan yang berbeda. Analisis vegetasi ini merupakan studi yang tujuannya untuk mengetahui dan mempelajari itu komposisi jenis suatu vegetasi atau tanaman. Jenis yang dimaksud ini adalah jenis tumbuhan yang hidup pada suatu tempat dan diartikan juga sebagai daftar tumbuhan flora yang menyusun dari suatu komunitas. Daftar tersebut itu bisa didapatkan dari hasil pengumpulan ataupun koleksi secara periodik, artinya itu di herbarium basah atau kering, dan juga diidentifikasi di lapangan. Dan hal ini sangat berguna sebagai salah satu parameter vegetasi untuk mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan dan komunitas. Kemudian struktur ataupun bentuk vegetasi menurut Mundar dan Buis ini terdiri dari satu, fisionomi vegetasi. Ini kombinasi dari penampilan luar vegetasi, struktur vertikal, dan bentuk pertumbuhan dari taksa yang dominan. Yang kedua itu struktur biomasa. Ini terkait dengan jarak antar tumbuhan dan tinggi tumbuhan yang membentuk matrix penutup vegetasi. Ketiga itu struktur bentuk hidupnya. Ini terkait dengan komposisi bentuk pertumbuhan ataupun bentuk hidup tumbuhan dalam sebuah vegetasi. Kemudian yang keempat itu struktur holistik, ini diartikan sebagai komposisi holistik. Dan yang kelima struktur tegakan, ini sebaran jumlah individu dalam kelas ukuran jenis tertentu di dalam sebuah tegakan hutan. Kemudian penarikan unit sampel dari vegetasi itu ada dua, ada yang sifatnya itu merusak. Ini dilakukan untuk menghami jumlah materi organik yang dihasilkan dari komunitas tumbuhan. Ada vegetasi yang sederhana ini akan membantu menentukan kualitas, misalnya dari suatu padang rumput. Kemudian ada pengukuran yang sifatnya tidak merusak. Ini dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelaahan tumbuhan yang didasarkan pada taksonominya dan penelaahan yang tidak berdasarkan taksonomi. Kemudian metode analisis vegetasi ini ada yang kualitatif. Yang pertama itu metode kualitatif itu pada metode kualitatif ini tidak menggunakan pendekatan secara taksonomi, tapi berdasarkan bentuk hidup yang diklasifikasikan dengan dasar tertentu. Klasifikasi bentuk vegetasi ini dipergunakan dalam pembuatan peta vegetasi dengan skala yang kecil. Tujuannya itu mengetahui jenis tumbuhan penyusun vegetasi, menggambarkan penyebaran vegetasi berdasarkan penutupannya. Ini metode klasifikasi yang didasarkan dasar-dasar tertentu. Menurut itu membagi dunia tumbuhan, baik itu tumbuhan tinggi, lumut daun, lumut kerak, lichen,
alga, dan fungi. Kemudian menurut Dancero itu membagi dunia tumbuhan berdasarkan bentuk hidupnya, ukuran, fungsi daun, bentuk dan ukuran daun, struktur daun, dan penutupan. Setiap karakteristik ini akan dibagi lagi menjadi lebih rinci, yang pengumumannya itu digambarkan dalam bentuk simbol huruf dan gambar. Kemudian menurut Rankau itu klasifikasi berdasarkan letak pucuk pertumbuhan terhadap permukaan bumi. Yang pertama Phanerophyta, ini ada letak titik pucuk yang bebas di udara, minimal itu 25 cm di atas permukaan tanah. Itu yang gambar pertama. Kemudian Chamiphyta itu pucuknya itu lebih rendah dari 25 cm di atas permukaan tanah. Yang ketiga Hemicrophyta, pucuknya itu tepat di atas permukaan tanah. Yang keempat itu Cryophyta, itu pucuknya berada di bawah tanah ataupun di dalam air. Dan kelima itu Pterophyta, semua tumbuhan satu musim. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif atau floristik. Pada metode ini penelitian dilakukan terhadap semua populasi spesies pembentuk vegetasi dan pemahaman jenis tumbuhan secara taksonomi itu diperlukan. Pengambilan contoh ataupun sampling ini hal penting dalam analisis vegetasi. Prinsip dalam sampling itu yang harus diperhatikan itu adalah mewakili komunitas tumbuhan tak harus cukup besar agar individu dalam contoh itu terwakili, tetapi harus cukup kecil dan detail individu yang ada bisa dipisahkan. Itu dihitung tanpa ada unsur duplikasi ataupun digandakan. Kemudian memperhitungkan kendala waktu, biaya dan tenaga, memenuhi syarat identitas sampling antara 10 sampai 30%. Seperti ini. Jadi untuk orang-orang ekologi itu dia itu tidak terlepas dari perhitungan ini rumus-rumus matematika. Tapi rumusnya ini beda, dia itu lebih spesifik ini ke arah ekologinya itu. Kemudian dalam pelaksanaan sampling ini kita harus memperhatikan beberapa hal yang penting. Yang pertama itu adalah ukuran petaknya berdasarkan ukuran tumbuhan, baik itu tumbuhan bawah, semai panjang tiang pohon, semakin tinggi ukurannya maka petaknya juga akan dibuat semakin luas. Karena adanya kerapatan tumbuhan, semakin rapat maka semakin kecil petaknya, dan juga ada heterogenitas ataupun keberagaman tanaman. Makin heterogen maka makin besar ataupun luas jenisnya. Ini kemarin ini ya dari mahasiswa yang magang di DLH itu jadi itu mungkin sudah belajar mengenai seperti ini. Kemudian bentuk peta ini merupakan hal penting dalam menunjang kemudahan analisis vegetasi dan efisiensi pengambilan sampel. Macam-macam peta itu ada yang bentuknya segi empat, ini efektif mempelajari perubahan vegetasi karena pengaruh perubahan lingkungan dengan syarat arah jalur tegak lurus kontur. Yang kedua bujur sangkar, ini merupakan cara yang luas penggunaannya karena dapat disesuaikan dengan semua tipe komunitas tumbuhan. Kemudian yang ketiga, lingkaran digunakan untuk vegetasi yang rendah. Ini mudah dilakukan dengan memutar tampang pada titik lingkaran yang kegagalannya itu lebih kecil. Kemudian adalah jumlah peta, ini digunakan harus minimum, tapi harus cukup mewakili dengan mempertimbangkan kendala waktu, biaya, dan tenaga. Ukuran optimal dan jumlah peta dalam sampling itu bisa diketahui dengan kurva spesies area. Kemudian kurva spesies area ini digunakan untuk menentukan luas minimum peta dan jumlah minimal peta yang bisa mewakili habitat yang diukur ataupun panjang jalur yang mewakili apabila menggunakan metode jalur. Langkah-langkahnya itu ini cara kerja untuk menentukan luas minimal kuadrat. Buatlah peta ukuran kecil, hitunglah jumlah jenis tumbuhan yang ada dalam peta tersebut, perbesar peta tersebut 2 kali lipat. Kemudian hitung itu jumlah jenis yang dari tumbuhan dalam peta itu, perbesar lagi petanya, terakhir 2 kali lipat dan lakukan perhitungan jumlah jenis tumbuhannya sampai seterusnya itu tidak ada lagi penambahan dan kurang dari 10%. Kemudian buat kurva spesies areanya. Nah ini bisa seperti ini, dari peta yang ukurannya 1 meter kemudian bertambah mungkin menjadi 5 meter, 10 meter, dan seterusnya. Jadi semakin besar ukuran petanya itu maka akan semakin banyak pula itu jumlah jenis tanaman yang terplot itu.
Misalnya dari jenis tanaman bakau, bisa terplotting itu nanti antara tanaman spesies bakau satu dengan lainnya. Ya, saya minum dulu. Dan ini adalah kurva spesies area luas minimum kuadrat. Nilai area minimum ini pada penggembalaan itu peningkatan jenisnya itu dengan 10%, misalnya dengan ukuran 5 meter, ataupun peningkatan jenisnya dengan 5% dengan jarak 12 meter persegi. Kemudian metode kuantitatif itu, yang itu meletakkan contoh di lapangan, sebelumnya perlu dilakukan pengamatan pendahuluan pada vegetasi yang akan disampling untuk melihat jenis yang dominan, topografi, serta tipe dan kerapatan. Dan peletakan peta contoh ini dilakukan dengan cara baik itu random, pengambilan sampel acak sederhana yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampelnya. Kemudian dengan acak bertingkat, pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumpang tindih, kemudian mengambil secara acak dari setiap kelompok tersebut. Kelompok itulah yang disebut dengan strata, dan pembentukan kelompok ini bisa didasarkan pada perbedaan tinggi, tempat, tanah, umur, dan lainnya. Kemudian juga dengan cara ditentukan, ini pengambilan sampel dilakukan secara subjektif dengan menetapkan kriteria yang sudah sesuai dengan tujuan penelitian dari peneliti. Kemudian parameter yang diamati ini ketika melakukan sampling, maka surveyor itu ataupun pengamat itu akan melengkapi data lapangan, baik itu peta lokasi, data tanah, data topografi, data vegetasi, dan parameter yang diamati. Dalam analisis vegetasi itu ada yang A itu jenis tumbuhan ataupun identifikasi tumbuhan. Itu dapat dilakukan dengan cara berdasarkan pengalaman lapangan, bertanya pada sumbernya ataupun ahlinya, membawa buku identifikasi, ataupun berdasarkan herbarium ataupun lembaga herbarium. Kemudian parameter kuantitatif itu ini meliputi kerapatan jenis. Ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah individu dari jenis dalam komunitas pada luasan tertentu. Rumusnya itu kerapatan sama dengan jumlah individu per jenis per luas peta contohnya. Kemudian kerapatan relatif, ini persentase individu jenis dalam komunitas. Rumusnya itu kerapatan relatif itu sama dengan kerapatan dari suatu jenis tertentu dikali 100%, kemudian dibagi kerapatan seluruh jenisnya. Kemudian parameter kuantitatif itu meliputi frekuensi, nilai besaran yang menyatakan derajat penyebaran jenis di dalam komunitas, dan frekuensi ini akan dipengaruhi oleh luas peta contoh. Semakin luas maka semakin besar juga jumlah jenisnya yang akan terambil. Kemudian penyebaran tumbuhan, jenis yang menyebar merata itu memiliki peluang untuk terambil, frekuensinya artinya semakin besar terambil. Kemudian ukuran jenis tumbuhan yang tajuknya itu sempit akan mempunyai peluang yang lebih bisa terambil daripada luasnya yang sama, sehingga frekuensinya itu semakin besar. Jadi ukuran jenis tumbuhan jika itu semakin kecil, otomatis dia itu akan lebih banyak terplotting gitu. Kemudian metode kuantitatif itu rumus menghitung frekuensi sama dengan jumlah plot ditemukan dari suatu jenis per jumlah seluruh plotnya. Kemudian rumus menghitung frekuensi relatif itu sama dengan frekuensi dari suatu jenis kali 100% per frekuensi seluruh jenis. Kemudian parameter kuantitatif ini meliputi dominasi. Ini merupakan besaran yang menyatakan derajat penguasaan ruang ataupun tempat tumbuh dari beberapa luas area yang ditumbuhi ataupun kemampuan suatu jenis tumbuhan untuk bersaing terhadap jenis yang lain. Pengukuran dominasi ini meliputi penutupan tajuk, luas bidang dasar, biomasa,
volume. Kemudian rumus menghitung dominansi itu yaitu dominansi itu sama dengan jumlah bidang dasar per luas peta. Luas peta contoh. Kemudian rumus menghitung dominansi relatif yaitu dominansi dari suatu jenis kali 100% per dominansi seluruh jenis. Kemudian parameter kuantitatif ini mengikuti indeks nilai penting INP. Ini gunanya menetapkan dominansi suatu jenis terhadap jenis lainnya ataupun nilai penting itu akan menggambarkan kedudukan suatu jenis dalam komunitas. Penghitungan indeks nilai penting ini pada umumnya berdasarkan jumlah dari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif atau dirumuskan dengan ini INP sama dengan KR ditambah R ditambah PR. Kemudian beberapa metode analisis vegetasi itu ada metode peta ataupun kuadrat. Ini jenisnya ada peta tunggal, ganda, jalur transek, jalur berpeta. Kemudian metode tanpa peta itu ada metode kuadrat, acak berpasangan, garis sentuh, titik sentuh, dan metode Peter Leeds. Pemilihan metode analisis vegetasi ini bergantung pada tipe vegetasi, tujuan studi, ketersediaan dana, waktu, tenaga, dan kendala lainnya. Ini kegunaannya ini. Jadi jika ingin meneliti ke arah ekologi, mungkin ke arah mangrove, biasanya ini menggunakan metode seperti ini. Lebih banyak digunakan. Kemudian metode peta atau kuadrat, yang pertama peta tunggal. Itu satu peta di contohnya itu dibuat dengan ukuran tertentu yang mewakili suatu tegangan hutannya. Luas peta contoh itu ditentukan berdasarkan kurva spesies area dan dapat diterapkan pada hutan yang homogen. Yang kedua, peta ganda, peta lebih dari satu atau banyak yang tersebar secara merata. Peletakan peta ini lebih baik secara acak sistematik. Jumlah petanya ini bergantung pada kurva spesies area, intensitas sampling, dan keadaan vegetasi. Nah, ini contoh desain metode peta ganda. Bisa dilihat itu. Kemudian ini contoh peletakan peta ganda yang ada di lapangan. Ini ada yang secara acak, kemudian ada yang secara sistematis ataupun teratur. Kemudian metode peta atau kuadrat lainnya dengan cara jalur ataupun transek. Metode ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi, kondisi tanah, kemudian topografi dan elevasinya. Jalur-jalur contoh ini harus dibuat memotong garis topografi, misalnya tegak lurus garis pantai, memotong sungai dan naik ataupun menuruni lereng gunung. Biasanya ini belum diketahui sebelumnya bagaimana keadaan lokasi samplingnya itu. Kemudian yang keempat, cara jalur berpeta, modifikasi peta ganda ataupun cara jalur. Ini modifikasi dengan melompati satu ataupun lebih peta dalam jalur sehingga sepanjang garis lintis ini terdapat peta pada jarak tertentu yang sama. Bentuknya itu bisa segi panjang, bujur sangkar ataupun lingkaran. Jadi itu ada peta pertama, mungkin itu jaraknya 5 meter, kemudian yang kedua 10 meter, dan keseluruhannya itu bisa mencapai 20 meter. Ataupun lebih besar lagi itu sampai 100 meter. Kemudian perhitungan dalam analisis vegetasi itu metode peta ataupun kuadrat. Ini rumusnya ada kerapatan, jumlah individu jenis per luas contoh, ada kerapatan relatif. Jadi ini ya dari kesimpulannya dari tadi itu, dari suatu rumusnya untuk menghitung metode peta itu. Kemudian metode peta ini hasil perhitungan analisisnya kita berikan sebagai berikut. Ini ada nama spesiesnya, ada jumlah spesiesnya, ada kerapatan relatifnya, dominansi relatif, frekuensi relatif, dan indeks nilai penting. Kemudian rankingnya itu berapa? Mungkin dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Gitu. Jadi rumus-rumusnya ini itu mungkin bisa dicatat dulu saat akan meneliti di lapangan. Nanti itu bisa diterapkan. Kemudian metode tanpa peta. Pada metode tanpa peta ini tidak dibuat peta-peta contoh. Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa jumlah individu tumbuhan per satuan luas itu bisa dihitung rata-rata jarak antar tumbuhan tersebut. Beberapa metode tanpa peta ini, yang pertama metode kuadran. Tujuannya untuk menentukan dominansi suatu vegetasi, dan metode ini diterapkan untuk melakukan penelitian, pengumpulan data vegetasi
yang memiliki tingkat struktur berbeda dari zona depan sampai belakang. Cara kerjanya membuat seri titik-titik yang ditentukan di lapangan pada interval jarak tertentu sepanjang garis lurus searah mata angin. Kemudian titik itu merupakan pusat untuk membuat 4 buah kuadrat. Kemudian ini pembuatan titik-titik seperti gambar di bawah ini. Ukuran ini dilakukan terhadap jarak pohon terdekat dengan titik pusat, kemudian diketahui keliling batang pohonnya, kemudian dari arah pengukuran ini akan digunakan untuk menghitung luas basal area. Kemudian perhitungan analis pada metode kuadrat, ada jarak pohon rata-rata, kerapatan seluruh jenis, dan lainnya itu. Ini nanti kalau kalian mengambil ke arah bidang ekologi, mungkin yang lebih spesifik itu ke arah Bu Yuni mungkin ya, ataupun yang ke arah lapangan. Ya, rumusnya. Kemudian yang kedua itu metode acak perpasangan. Dari hasil pengukuran metode ini dapat dihitung kerapatan, frekuensi, dan dominansinya. Cara kerjanya dibuat garis lurus menurut arah kompas. Tiap titik pengukuran itu dipilih tumbuhan yang paling dekat, dan tumbuhan kedua sebagai pasangan itu akan dipilih tumbuhan yang terdekat dengan pohon pertama yang terletak pada sektor lainnya. Ini secara berlawanan dari tumbuhan pertama. Dan ini untuk rumusnya. Kemudian metode titik sentuh ini digunakan untuk komunitas tumbuhan bawah seperti rumput, herba, dan semak. Tumbuhan ini akan menyentuh pada ujung pin ini yang terbuat dari kawat yang dijatuhkan pada lubang kerangka besi. Dan lubang pada kerangka besi ini jumlahnya bervariasi tiap alat dan jaraknya itu bisa 10 cm pada tiap lubangnya. Penyataan itu akan dilakukan terhadap jenis yang menyentuh ujung kawatnya. Jadi saat sudah terjadi pertumbuhan tanaman dari tanaman rumput herba dan semak itu, jika sudah menyentuh pada bagian ujung pinnya itu, maka itu akan dihitung. Kemudian perhitungan analis pada metode titik sentuh ini ada dominasi jenis itu sama dengan jumlah sentuhan per jenisnya per jumlah seluruh dari sentuhannya. Dominasi relatifnya dominasi jenis pada dominasi seluruh jenis dikalikan 100%. Yang keempat, metode garis sentuh ini digunakan untuk komunitas padang rumput dan semak belukar. Prosedur pelaksanaan metode ini di lapangan sebagai berikut. Yang pertama itu salah satu sisi area dibuat garis dasar yang akan menjadi tempat titik tolak garis intersect. Kedua garis intersect ini diletakkan secara acak ataupun sistematik pada area yang akan diteliti. Garis tersebut sebaiknya berupa pita ukur dengan panjang sampai 100 kaki. Tambang ataupun tali dibagi ke dalam interval jarak tertentu. Hanya tumbuhan yang tertentu di atas ataupun di bawah garis intersect yang akan diinventarisasi. Kemudian yang keempat, metode Peter Lead. Di metode ini pengukuran itu dilakukan menggunakan tongkat, itu tongkat Peter Lead namanya, itu sepanjang 66 cm yang ujungnya dipasangi alat seng berbentuk bujur sangkar yang ukurannya 2 kali 2 cm. Dengan mengangkat tongkat setinggi mata, plaset itu akan diarahkan ke pohon yang ada di sekelilingnya. Pohon yang tampak itu berdiameter lebih besar dan sama dengan praseng itu akan didaftar namanya dan untuk pohon yang tampaknya itu diameternya itu lebih kecil dari sisi praseng tidak akan dihitung. Pada metodenya ini bisa dilihat seperti ini. Nah itu tongkat terlihatnya itu ukurannya 66 cm, kemudian ada prasengnya itu, kemudian dilihat itu seperti teropong itu. Kemudian jika itu sama antara ukuran diameter pohon lebih besar ataupun sama itu akan terhitung. Nah itu mungkin ada yang lebih kecil tapi dia itu masuk ke dalam mungkin pandangan teropong dari ini tongkat terlihat itu juga tidak akan dihitung ataupun yang lebih kecil. Oke, ada yang bertanyakan? Ada, Pak. Ada? Oh. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya. Ini untuk misalnya kalau mahasiswa ada prestasi apa ya, entah tahun 2020, 2021, 2022 seperti awal kemarin mungkin lomba
bagian akademik ataupun non akademik itu nanti bisa japri ke saya ataupun ke dosen lainnya. Nanti itu pasti akan terhitung sebagai kontribusi terhadap prodi untuk menambah nilai akreditasi. Arinda ada itu, Pak. Arinda punya, Pak. Gak ada SMC. Iya. Ya sudah nanti. Ya mungkin kalau mungkin DLH mau mengadakan lomba apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu bagian dari non akademik gitu. Atau mungkin Arinda juga berperan. Ya sudah kalau gitu saya akhiri aja ya pertemuan terakhir ini. Semoga sehat-sehat selalu, sukses dan lancar urusannya, ditambah rezekinya. Dan nanti mungkin kita akan bertemu lagi di kampus, baik itu entah mungkin ada entah praktikum, bila diusahakan ada itu, ataupun dengan dosen lainnya. Saya akhiri aja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.